Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 akan membahas hasil penelitian kami mengenai pengaruh media sosial terhadap komunikasi tatap muka. Penasaran kan? Let's check it out. Carl I. Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang komunikator menyampaikan perangsang-perangsang atau biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang-orang lain atau komunikan. Kemudian, menurut Andreas Kaplan dan Michael Heinlein, media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet beralaskan pada ideologi dan teknologi web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunanya. Kemudian, Andreas Kaplan dan Michael Heinlein membagi media sosial menjadi 6 jenis, yaitu blog dan microblogs, misalnya Twitter, situs jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, kemudian proyek kolaborasi seperti Wikipedia, komunitas konten seperti YouTube, virtual game seperti World of Warcraft, dan virtual sosial. Selanjutnya, pandangan ontologi mengenai komunikasi antar pribadi dan media digital. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi pun ikut berkembang, sehingga kini kita tengah dihadapkan dengan era media baru, contohnya media sosial. Salah satu alasan kini manusia menggunakan media sosial adalah karena melalui media sosial kita dapat berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya jauh dengan lebih mudah. Dan media sosial juga merupakan sarana hiburan. Berdasarkan hasil survei tahun 2020, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia dalam menggunakan sosial media adalah 3 jam 29 menit dan total pengguna aktif adalah 59% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan data tersebut, bisa kita lihat bahwa media sosial memberikan pengaruh terhadap komunikasi tatap muka. Maka dari itu, kini manusia menjadi malas berkomunikasi secara tatap muka, padahal komunikasi secara langsung atau tatap muka sangat penting untuk mengembangkan kualitas sebuah hubungan dan pengungkapan diri. Contoh kasus, terdapat sebuah kasus penelitian pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa sebanyak 83% remaja tidak bisa lepas dari media sosial walau hanya sehari. Penelitian ini didasarkan oleh fenomena yang sering terjadi saat remaja berkumpul, yaitu kebanyakan hanya berfokus pada gadgetnya masing-masing tanpa memperhatikan apa yang terjadi dan yang sedang diperbincangkan. Dalam melakukan penelitian, peneliti menyebarkan kuesioner kepada remaja-remaja di sekitar. Hasilnya, sekitar 57% responden menyatakan setuju bahwa mereka sering tidak diperhatikan oleh teman dekatnya karena asyik bermain sosial media. Lebih mirisnya lagi, hanya demi melihat sesuatu yang sedang tren di sosial media, mereka rela tidak bersatu dengan lingkungan sosialnya. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa dewasa ini, orang-orang lebih asik bermain dan berkomunikasi melalui sosial media. Mereka beranggapan bahwa mengekspresikan sesuatu yang dirasakannya melalui sosial media jauh lebih nyaman dan menyenangkan dibandingkan harus menyatakan secara verbal kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya masuk ke materi pembahasan kaitan dengan teori. Kaitan dengan teori CMC atau Computer Mediated Communication. Di era media baru ini, mode komunikasi kita diperantarai oleh internet dan bahkan telah mencapai tahap komunikasi yang dimediasi oleh komputer atau CMC. CMC merupakan istilah yang digunakan ketika melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih dengan komputer atau perangkat yang berbeda. Seorang CMC dalam melakukan komunikasi hanya memerlukan beberapa komponen, yaitu komputer, jaringan internet, dan aplikasi penyedia layanan komunikasi, misalnya WhatsApp. Kini masyarakat menjadi semakin ketergantungan dengan fasilitas yang disediakan oleh internet, di mana hal ini merupakan konvergensi internet yang disebut dengan cybersosial. Hal inilah yang membuat intensitas komunikasi tatap muka masyarakat menjadi berkurang, dan bahkan menjadi malas berkomunikasi secara tatap muka. Contohnya saja, ketika kita bertemu dengan teman kita di suatu restoran atau kafe, kita akan mencari apakah restoran atau kafe tersebut dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi atau tidak. Fasilitas Wi-Fi tersebut memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengupdate kegiatan yang sedang kita lakukan, di mana hal inilah yang membuat intensitas komunikasi tatap muka menjadi berkurang.
Kesimpulan yang bisa kami dapatkan yaitu, teori determinasi teknologi menjelaskan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Berdasarkan ketiga asumsi teori determinasi, terlihat bahwa media sosial dapat mendekatkan manusia yang jauh dengan kita, tetapi juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang mana, jika manusia sudah sangat ketergantungan dengan hal itu, maka manusia akan lebih memilih teknologi atau handphonenya dan mengurangi kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Untuk saran, berdasarkan penjelasan mengenai teori determinasi dan penjelasan mengenai asumsi dari teori determinasi, memberikan harapan kami ke depannya agar perkembangan media ini berjalan beriringan dengan kemampuan komunikasi antar pribadi, sehingga kehidupan komunikasi manusia tetap seimbang dan tidak terlalu terpaku kepada kemajuan teknologi. Nah, sekian pemaparan hasil penelitian dari kami kelompok 10. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.